Mahkamah Konstitusi MK kembali melanjutkan sidang uji material terhadap pasal 169 huruf D dan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sidang perkara nomor 102/PU-XX/2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan pertama, hari Senin, 18 September tahun 2023. Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia minta agar batas usia Capres-Cawapres maksimal 70 tahun dan tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran hak asasi manusia. Aliansi mendapatkan kuasa dari 3 pemohon yaitu Rio Saputro, Wiwit Arianto, dan Rahayu Fatikasari. Terus keluar. Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan Hak Asasi Manusia meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan klausul yaitu tidak pernah mengkhianati negara. Oke, tadi sidang kali ini dibahas apa sih yang konkret itu, Mas? Secara substansi yang pertama adalah terkait tidak adanya capres atau cawapres kita yang mempunyai track record seperti tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, bukan orang yang terlibat dalam penculikan aktivis pada tahun 98, bukan yang terlibat sebagai pelaku pemilihan orang secara paksa atau tindak pidana ringan atau tindak pidana yang sedang lanjut. Artinya sidang hari ini tidak untuk mengerucut satu orang ya? Tidak, terkait batas usia yang kami ajukan sebagai substansi kedua, itu tidak ada sama sekali tendensi kepada pihak yang melakukan yang ingin mencalonkan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Yang kami ajukan adalah kami membutuhkan presiden yang bisa melanjutkan pemerintah yang saat ini, yang kedepannya memiliki kesehatan jasmani, rohani, baik secara kesehatan, terus secara pemikiran, secara akademisi, visi dan misinya untuk negara kita. Itu kita membutuhkan presiden yang usianya harus produktif. Nah ini kan tadi hakim juga menanyakan aliansi 98. Terus ada keberatan atau ada yang merugikan atau apa ya tadi yang dibahas? Kalau yang disampaikan majelis hakim itu terhadap kuasa hukum kami, yaitu dari aliansi 98 pengawal HAM dan demokrasi ini, kami menunjuk karena kami memiliki visi dan misi yang sama, yang bisa menampung kami selaku pemohon untuk mewakili kami secara legal standingnya, supaya hakim yang mulia majelis hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang sesuai dengan petitum kami. Mas Anang sebagai kuasa hukum ada tambahan tadi yang disampaikan? Jadi baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan media. Tadi sudah dilakukan sidang pendahuluan terkait dengan permohonan kami, permohonan nomor 102. Dalam sidang pendahuluan tadi kita sampaikan permohonan kita ada 2 substansi. Yang pertama terkait dengan syarat calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, penculikan aktivis dan penghilangan orang secara paksa dan lain sebagainya. Kemudian substansi yang kedua terkait dengan batas maksimal usia presiden dan calon wakil presiden yaitu 70 tahun. Nah, kenapa kemudian substansi yang pertama terkait dengan penghilangan
terkait dengan pelanggaran HAM ini kami ajukan untuk menjadi syarat calon presiden dan calon wakil presiden karena memang Presiden Jokowi sendiri selaku kepala negara dan kepala pemerintahan negara telah mengakui ada 12 kasus pelanggaran HAM yang itu masih sampai hari ini masih belum selesai, belum ada proses dan lain sebagainya, sehingga pelaku dari pelanggaran HAM itu dituntut secara pidana, sehingga kami selaku masyarakat dan juga para pengacara mewakili para pemohon menginginkan ada regulasi perubahan terhadap persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu salah satunya ada penambahan klausul bahwa calon presiden dan calon wakil presiden itu dia yang bukan menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Kenapa itu menjadi penting? Karena kita menyambut apa yang menjadi keputusan pemerintah, yaitu semangat pemerintah untuk menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM ini. Nah, ini tidak mungkin ini bisa terwujud ketika presiden dan calon wakil presiden yang akan datang itu dia adalah bagian dari pelaku pelanggaran HAM, sehingga kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk ada persyaratan terkait dengan itu agar presiden dan wakil presiden ke depan itu mereka yang bukan menjadi bagian dari peristiwa atau pelaku pelanggaran HAM, sehingga bisa menyelesaikan 12 kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Kemudian terkait dengan batasan usia maksimal 70 tahun, kita mengacu selain daripada apa yang sudah disampaikan oleh Bang Rio terkait dengan pemimpin yang produktif, yang energik, sehat secara jasmani dan rohani, kita mengacu kepada lembaga tinggi negara yang lain, misalkan Mahkamah Konstitusi, batas usia maksimalnya untuk menjadi hakim Mahkamah Konstitusi 70 tahun, Mahkamah Agung juga sama 70 tahun, dan ada beberapa lembaga tinggi negara itu yang semuanya diatur batas usia maksimalnya. Nah, kita karena presiden ini sangat menentukan untuk kemajuan bangsa, maka kami minta Mahkamah Konstitusi mengatur batas maksimal untuk menjadi presiden itu usianya 70 tahun, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi negara maju yang bisa meneruskan program-program yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Target untuk putusan Kalau permohonan kami terkait perkara ini, kami besar harapannya untuk dapat dikabulkan supaya ini akan menjadi regulasi yang baik untuk negara kita. Iya, Mas Anang, kalau misalkan diterima atau ditolak, apa nih harapannya dari tim aliansi? Berharap bahwa ini bisa diterima oleh MK dan bisa dikabulkan permohonan kami. Kami masih optimis dengan itu. Bahwa permohonan yang kami ajukan ini akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami selaku pemohon dan kuasa para pemohon, kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini. Kami kan mengajukan salah satunya syarat batas usia, yaitu 40 dan minimal 40 tahun dan maksimal 70 tahun. Kami berharap kepada Mahkamah Konstitusi agar permohonan kami itu bisa karena ini satu kesatuan yang hari ini sedang berjalan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Partai PSI terkait dengan batas usia minimal 35 tahun. Kami berharap permohonan itu tidak diputus terlebih dahulu dan menunggu proses pemeriksaan dari permohonan kami yang terkait dengan batas usia itu, karena ini satu kesatuan terkait dengan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Oke.